Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pronojiwo serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan banyak karunia kepada kita sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri kegiatan kami, yaitu berupa penghiasan kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 7 Modul 1.4 tentang budaya positif. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun di akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang bersedia untuk hadir di siang hari ini, meluangkan waktu yang seharusnya beristirahat, namun bersedia untuk mensukseskan kegiatan saya berupa melakukan aksi nyata. Di sini aksi nyata tentang budaya positif merupakan tuntutan dari kegiatan yang saya ikuti, yaitu kegiatan calon guru penggerak. Terima kasih. Next. Bapak Ibu, di dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ketiga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian tentang restitusi 5 poin kontrol serta restitusi segitiga restitusi. Next. Untuk pembelajaran 1 yaitu tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Rekan-rekan Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang disiplin positif yang berhubungan dengan adanya teori kontrol. Okay? Nah, kita di era yang merdeka ini sudah harus mampu merubah paradigma, membuka paradigma atau pemikiran kita, pandangan kita yang selama ini kita yakini itu harus mau berubah. Namun siapa yang akan mengubahnya? Diri kita ataukah orang lain? Hal itu diibaratkan dengan sebuah permainan. Tadi saya sudah membagikan sedikit kertas. Oke, kebetulan rekan-rekan semua sudah duduk berdampingan. Dua. Bapak Ibu bisa melakukan sebuah permainan. Apa itu permainannya? Sediakan secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda semua. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu sekuat tenaga. Oke. Lalu buatlah sebuah kepalan yang kuat. Kemudian teman di sebelah atau yang di sini disebut B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Contohnya B membujuk, ya, tapi bukan bujukan gombal, ya. Lalu mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Nah, coba sekarang Bapak Ibu imajinasikan apabila Anda memegang kuat-kuat di tangan Anda, apakah Anda akan membuka tangan tersebut seandainya
seandainya rekan Anda merayu atau membujuk, mengancam, kira-kira apa? Akan dibuka apa tidak? Ya, pasti tidak akan membuka kepalanya. Kemudian, kira-kira ada lagi yang tidak akan membukanya? Tidak, ya, betul sekali. Kenapa Anda tidak mau membuka kepala Anda? Siapa yang menyuruh? Diri sendiri. Begitu juga dengan saya, karena di sini berhubungan dengan kontrol. Berarti yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, tadi Bapak Ibu sudah berhasil melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Ya, di sini kita sebagai seorang guru itu mengontrol murid dengan misalnya melakukan perintah. Nah, kalian harus seperti ini. Awas loh kalau kamu tidak nurut dengan guru. Kira-kira murid kita itu bagaimana kalau dikembalikan kepada apa yang kita lakukan tadi? Karena sebenarnya yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid. Nah, murid itu walaupun di awal akan melaksanakan apa yang kita perintahkan, namun dalam relung hatinya dia melakukan, tetapi bukan atas dasar keikhlasan. Nah, maka perintah-perintah kita atau kontrol-kontrol kita kepada murid hanya bersifat sementara. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini terkadang saya sebagai seorang guru sering mengkritik murid-murid saya. Saya mempunyai keyakinan bahwa jika saya mengkritik murid saya, harapan besar murid saya akan berubah. Ternyata dengan paradigma baru, kritikan itu tidak bisa mengubah karakter murid kita. Kalaupun murid kita itu berubah, itu hanya bersifat sementara. Kritikan hanya akan menyisakan perasaan sedih, terluka. Mungkin murid kita akan menyimpan kemarahan di dalam hatinya, walaupun mungkin sampai dewasa. Padahal kritik kita ditujukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku murid untuk menjadi lebih baik. Namun ternyata kritikan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian semua penguatan positif efektif dan benar. Kita sering memberi penguatan kepada murid kita, memuji. Nah, kalian hebat, sudah bisa mengerjakan tugas dengan bagus. Besok lebih bagus lagi ya. Selama ini kita berpendapat bahwa penguatan-penguatan seperti itu akan bermanfaat positif ya, atau efektif terhadap murid kita. Ternyata itu juga hanya bersifat sementara Bapak Ibu, karena mereka melakukan kegiatan itu berupa ada pengaruh dari luar ya, jadi motivasinya dari luar. Nanti kalau sudah tidak bertemu dengan kita atau pulang ke rumah tidak bertemu dengan guru, maka penguatan-penguatan yang kita berikan bisa saja hilang begitu saja, karena itu hanya bersifat sementara. Nah, ini sering terjadi
saya, mungkin juga kita ya. Nah, kita sebagai seorang guru, sebagai orang dewasa, kita merasa punya hak untuk memaksa murid kita. Karena apa? Murid kita itu merasa, kita merasa ini loh sebuah makhluk yang harus saya bangun, harus saya ubah untuk menjadi lebih baik, seperti halnya keinginan kita atau sebuah tuntutan dari profesi kita. Namun kita tidak bisa memaksakan keinginan kita, memaksakan hak kita kepada murid-murid kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Pasti kita akan berpikir, terus bagaimana caranya? Karena murid adalah makhluk kecil yang nantinya akan tumbuh dewasa, yang sedang diberikan tanggung jawabnya kepada kita. Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Next. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Kembali kepada permainan tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon yaitu berupa rayuan, bujukan, atau pujian. Ternyata, ya, apa itu gunanya stimulus respon atau pujian yang kita berikan kepada murid kita, dan apa hasilnya? Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kan seperti memaksa, kalau tidak sependapat dengan saya, itu salah. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Murid kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik, salah di mata kita. Kita memandang kalian sudah berbuat salah, jangan diulangi lagi. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, padahal tadi kita sudah membuktikan bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, diri sendiri. Begitu juga dengan siswa kita. Kemudian apabila kita memaksa, ya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita membujuk murid kita atau anak-anak kita di rumah untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Lalu anak-anak kita, murid kita tidak mau, menolak. Nah, maka kita akan berusaha sedaya upaya agar murid kita mau melaksanakan seperti apa yang kita inginkan. Kemudian di dalam stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Apabila guru berhasil memaksa murid untuk melakukan perbuatannya seperti atau kegiatan yang seperti kita inginkan, kita merasa ada pada pihak yang menang. Lalu nanti murid merasa berada pada pihak yang salah. Nah, sekarang bagaimana menurut teori kontrol? Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita tidak bisa menginginkan orang lain itu harus sama dengan kita, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda terhadap dunia ini. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku murid kita yang bagus, yang hebat, ataupun yang saat ini murid kita berperilaku yang kurang baik atau yang bagi kita mengecewakan. Namun semua murid kita memiliki tujuan untuk melakukan perbuatannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Jadi kita sudah berhasil ya, kita mengontrol diri kita. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu bagaimana caranya kita tidak bisa mengontrol orang lain? Sementara murid kita mungkin harus perlu untuk dibangun, harus perlu untuk dibina. Caranya adalah dengan melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita dengan murid kita itu berkolaborasi, ya. Si murid tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan, tetapi kita menginginkan murid untuk berperilaku yang baik, maka kita bekerja sama. Walaupun mungkin murid kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan, kita bekerja sama, kita dengan murid menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di sini maka ada model berpikir menang-menang. Jadi menang semua. Kita sebagai guru menang, murid kita sebagai siswa juga menang karena keinginannya bisa tercapai, keinginan kita juga gitu. Next. Nah, di sini ada kita sampai pada disiplin positif, ya. Nah, teori kontrol atau teori pilihan itu siapa yang mencetuskan gagasan tentang disiplin positif, yaitu Dr. William Glasser. Ada 4 poin, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku yang membahagiakan atau perilaku yang pada saat itu kurang memuaskan diri kita sebagai guru. Nah, itu diturunkan pada teori motivasi. Kita memberi motivasi terhadap murid kita, oke. Lalu dari disiplin ini ada 2 jenis disiplin, yaitu disiplin yang melalui motivasi ekstrinsik atau dari luar, serta motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, ya, itu untuk menghindari hukuman biasanya, lalu untuk mendapatkan imbalan. Murid kita disiplin, namun motivasinya ekstrinsik, hanya karena takut kepada kita apabila kita memberikan hukuman kepada dirinya atau dia menginginkan imbalan dari kita. Namun apa yang kita harapkan adalah murid yang bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya agar murid kita bisa menghargai dirinya sendiri? Yaitu dengan memahami tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nanti bisa kita lihat menjadi keyakinan kelas. Oke. Lalu model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana caranya? Di sini kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Yaitu berupa apa? Kita mengontrol siswa kita, tetapi kita memposisikan diri kita itu sebagai apa? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai menghukum siswa, ataukah kita membuat siswa menjadi pembuat rasa bersalah? Kita menjadikan siswa kita itu merasa bersalah.
kita menjadikan diri kita itu sebagai teman bagi siswa kita, ataukah kita memposisikan sebagai pemantau, ataukah kita memposisikan diri kita menjadi seorang manajer? Untuk bisa memerankan 5 posisi kontrol, maka kita harus mempelajari dan menerapkan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di situ akan berperan adanya ketindakan menstabilkan identitas, lalu ada validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Betul apa tidak? Ya, kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha untuk memahami tentang pandangan orang lain tentang dunia, karena semuanya punya pandangan berbeda-beda. Kita harus bisa menghargainya. Lalu setiap orang memiliki gambaran berbeda, karena pandangannya berbeda, pasti gambarannya juga berbeda-beda. Nah, di sini akan berdampak kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bagaimana bisa mempertahankan hidup kita? Lalu ingin menguasai atau penguasaan. Lalu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Next. Apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di kita itu justru menghasilkan sesuatu yang menjadi tidak nyaman, ya. Padahal seharusnya disiplin itu menjadi kita itu bisa menjadi sesuatu yang dihargai, ya. Atau dengan disiplin itu kita bisa mencapai suatu tujuan yang mulia. Next. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu berarti secara umum bisa diterima oleh masyarakat luas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kedisiplinan itu, nilai kebajikan universal itu bisa diterima oleh setiap kalangan, oleh bangsa apapun, oleh suku apapun. Nah, apakah nilai-nilai universal tersebut? Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ya, sebagaimana yang
disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, tadi kan kita mengetahui bahwa ada motivasi itu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, sementara motivasi yang sangat diharapkan dan yang sangat positif adalah motivasi intrinsik, ya. Jadi apabila kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti mana yang disampaikan oleh Diane Hosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa itu profil belajar Pancasila? Ya, profil belajar yang diharapkan dimiliki oleh para pelajar di Indonesia adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian belajar yang mandiri, belajar yang bernalar kritis, belajar yang berkebinekaan global, belajar yang mampu bergotong royong, serta belajar yang kreatif. Oke, nah kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada motivasi eksternal. Biasanya motivasi eksternal itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak atau siswa kita itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman dari kita. Padahal kita sebagai seorang guru tidak menghendaki terjadinya hal seperti tersebut. Nah, kemudian ada lagi tentang motivasi eksternal. Yang berikutnya adalah anak melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kita oleh kita hanya untuk mendapatkan imbalan, baik itu berupa pujian, hadiah, ataupun berupa nilai 100. Namun yang paling kita inginkan adalah adanya motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif itu untuk membangun motivasi internal dari dalam jiwa, dalam diri siswa kita sendiri, sehingga siswa akan dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, siswa akan berkata, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, misalnya kita menghendaki ada siswa yang memiliki karakter yang baik, jujur, mau menghargai teman, mau bekerja sama dengan teman. Kemudian siswa kita melakukannya atas dasar keinginannya sendiri.
kita memiliki pertanyaan untuk dalam dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya menghargai teman saya? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya patuh terhadap guru saya? Apabila saya menghormati guru saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu harapan atau tujuan dari disiplin positif berupa motivasi internal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyampaikan bahwa murid anak adalah murid yang merdeka. Anak yang merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Jadi siswa itu melakukan segala sesuatu bukan atas dasar perintah kita, tetapi siswa sendiri yang bisa memerintah dirinya sendiri. Saya akan melakukan, saya akan belajar dengan giat, saya akan menghargai teman, saya akan berperilaku yang santun di sekolah. Itu berasal dari diri siswa sendiri, bukan karena siswa kita takut kepada kita sebagai seorang gurunya. Nah, kemudian sampailah kita kepada restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang disampaikan oleh Hajar pada tahun 2004. Nah, di sini ya, jadi kita ya di dalam restitusi itu kita menciptakan sebuah kondisi kepada murid kita untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Setelah mereka memperbaiki kesalahannya, mereka dengan percaya diri bisa kembali dengan kelompoknya atau dengan teman-temannya belajar di kelas, dengan karakter yang lebih kuat. Berarti karakter positifnya, karakter baiknya menjadi lebih kuat. Contohnya, murid kita suka bertengkar, lalu kita beri pemahaman kepada murid kita apa yang dia lakukan, kemudian akibatnya bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus murid kita lakukan, tetapi atas inisiatif mereka sendiri. Nah, berarti kita memberi kesempatan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi atas inisiatif atau ide-ide mereka, sehingga mereka bisa dengan percaya diri kembali bergaul dengan teman-temannya, tentunya dengan karakter yang lebih baik, bukan mengulangi perbuatan yang tidak baik yang sudah mereka lakukan. Nah, itu tujuan dari restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Apa itu? Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk
Jadi restitusi itu bukan menciptakan sesuatu agar anak menebus kesalahan yang sudah mereka lakukan, tetapi anak itu untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, hubungan dengan sesama teman, berhubungan dengan guru, ataupun mungkin kalau di rumah hubungan dengan orang tua mereka. Ya, dan restitusi itu berupa tawaran. Kita tawarkan kepada murid-murid kita, tetapi kita tidak memaksanya. Oke? Kemudian dengan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak itu introspeksi diri, melihat ke dalam dirinya sendiri. Ya. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu kenapa, mengapa, dasarnya apa? Pastikan anak melakukan karena ada alasannya, ada keinginan yang ingin mereka dapatkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus kepada penyelesaian dan hasil. Okay? Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tetapi di sini bukan menjauhkan sehingga murid merasa malu, minder, lalu tidak mau kembali belajar lagi di sekolah, tidak mau bermain bersama dengan teman-temannya. Itu bukan. Tetapi restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Next. Nah, kemudian sampailah kita kepada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tentunya kita sudah mempelajari di profil Merdeka Mengajar, ya. Nah, itu tidak jauh dari profil Merdeka Mengajar. Nah, di sini kita akan membedakan, ya, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ini ada dua, ya, yaitu yang berwarna hijau dengan yang background kuning. Di sini contohnya adalah kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, lalu mengucapkan salam. Nah, lalu menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Ini merupakan kesepakatan yang dibangun, ya, berasal dari keinginan siswa sendiri, ya, bukan bukan sesuatu yang ditempel untuk dipatuhi oleh siswa, atau bukan peraturan yang siswa di mana siswa baca lalu siswa itu melaksanakan. Nah, untuk yang di sebelah adalah kesepakatan kelas. Guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, mana itu yang merupakan kesepakatan kelas yang tadi? Yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Next. Ya. Nah, di sini ya, kita atau saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memilih mana yang berupa hukuman atau mana yang
berupa konsekuensi. Oke, karena menurut Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi itu lebih mengenai yang mana? Ya, betul sekali. Terima kasih, lebih mengenai konsekuensinya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya, karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Hukuman. Ya, coba dicek. Ya, betul sekali. Hukuman. D. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, itu bukan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Iya, betul sekali, hukuman. Nah, kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham ya mana yang arti yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Jadi kita sebagai seorang guru untuk menghindari atau tidak memberikan hukuman kepada siswa-siswa kita karena hukuman itu menyakitkan dan akan membekas, meninggalkan bekas negatif di dalam diri siswa kita. Namun kita itu lebih baik melakukan atau menerapkan konsekuensi karena konsekuensi itu bisa membangun pribadi siswa kita menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahan untuk meningkatkan karakter positif dalam dirinya. Next. Ya, nah kita akan lebih kupas lagi tentang hukuman serta konsekuensi. Hukuman artinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, siswa itu apabila kita beri hukuman, maka dia akan merasa sakit. Tetapi beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu siswa sadar sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama, mungkin sampai siswa kita dewasa, dia akan mengingat kita, gurunya, bukan kepada hal yang positif, tetapi saya pernah dihukum. Nah, itu jadi tersimpan lama, tapi tidak hanya dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman memang, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Tentunya kita memberi pengetahuan terlebih dahulu tentang konsekuensi itu. Kemudian dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu benci tentang kedisiplinan. Padahal tujuan dari kedisiplinan kan agar anak bisa menghargai dirinya sendiri. Tetapi apabila kedisiplinan disertai dengan hukuman, malah anak akan membencinya. Kalau konsekuensi, malah anak bisa menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Nah, tapi kalau konsekuensi, stimulus
konsekuensinya apa? Berarti jika saya berbuat sesuatu yang tidak tepat, saya harus bagaimana? Yaitu konsekuensi dilakukan atas dasar kesadaran diri. Jika hukuman atau konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi akan memberikan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul atau bukan? Betul, nggih. Takut dihukum, jadi dia sudah berbuat salah, tetapi disembunyikan supaya tidak diketahui oleh guru, tidak diketahui oleh orang tua, karena untuk menghindari hukuman, karena hukuman itu menyakitkan. Jadi dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak bisa terbuka, maka dia tidak bisa belajar. Oke. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman, di situ ada perasaan marah, ada perasaan rasa bersalah, ada perasaan dipermalukan, ada perasaan merasa tidak dihargai. Kira-kira betul apa tidak? Dampak dari hukuman akan muncul perasaan seperti itu. Ya, akan muncul ya pada diri anak-anak kita, siswa kita. Apabila kita hukum, maka akan muncul perasaan seperti itu. Tapi beda dengan konsekuensi, ya. Nah, kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun hanya untuk sementara. Oke, itu setelah itu sudah atau times out, sudah selesai, anak akan kembali bahagia, lalu bisa melakukan beraktivitas dengan perasaan yang lebih baik lagi. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya bedanya hukuman dengan konsekuensi? Sudah, berarti mulai saat ini kita mau memilih yang mana? Memilih memberi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Next. Ya. Nah, tadi hukuman, lalu konsekuensi. Nah, di sini akan berkorelasi dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu berkonotasi dengan sebuah kegagalan, ya. Nah, di sini nih, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Ya, jadi kalau hukuman nanti misalnya anak yang menjadi korban kan nanti akan diadili, dibela. Tetapi itu ternyata tidak menyelesaikan permasalahan, ya, seperti yang kita inginkan untuk membangun karakter siswa yang positif, ya. Perilaku pasif, agresif meningkat, ya. Jadi perilakunya malah bisa pasif atau bisa lebih agresif, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu untuk nakut-nakuti. Nah, apabila murid kita tidak merasa takut, kita merasa bahwa sistem yang kita tanamkan, yang kita jalankan itu tidak berjalan. Itu ciri dari hukuman, ya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi apabila kita terapkan hukuman di sekolah, ya hanya berlaku saat siswa di sekolah saja. Apabila siswa sudah pulang, mereka merasa merdeka. Jadi pulang sekolah, mereka seperti terlepas dari penjajahan, terlepas dari hukuman, seperti itu. Nah, kemudian peraturannya, kita membuat peraturan. Kamu harus begini, kamu harus datang tepat
terjadi. Memang anak tidak nyaman, tetapi hanya jangka waktu yang pendek. Korbannya, misalnya temannya yang dirugikan, bisa diabaikan. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Nanti penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita itu memonitor terus tentang siswa kita. Padahal kadang kan banyak ya siswa yang harus kita perhatikan. Tapi apa hasil dari konsekuensi? Kita harus memonitor terus, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Misalnya dengan pertanyaan ke siswa, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Setelah itu terima kasih. Murid atau anak akan menghormati peraturan itu, tetapi itu hasilnya netral ya, netral. Tetapi lebih baik daripada hukuman. Di sini bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu berbeda dengan hukuman ataupun konsekuensi. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada murid kita, ya. Berarti murid tidak merasa dipaksa, tetapi atas pilihan murid kita sendiri. Setelah itu akan menguatkan untuk murid. Jadi murid itu karakter positifnya terbangun lebih kuat lagi untuk jangka waktu yang panjang. Lalu korbannya itu mendapat ganti seperti tadi itu yang siswa mengganti buku yang telah dicoret-coret, maka korbannya mendapatkan gantinya ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan ya. Jadi setelah memperlakukan dengan restitusi, baik korban ataupun pelaku itu mendapatkan penguatan. Jadi dia itu misalnya saya sudah mencoret-coret buku teman, saya harus mengganti. Korbannya tidak dirugikan karena sudah diganti. Lalu pelakunya akan belajar, oh iya, besok saya tidak akan mencoret-coret buku teman lagi. Di situ penguatan positifnya ya. Kemudian next, sampailah kita kepada pembelajaran 4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, setiap manusia ataupun setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Berupa kasih sayang dan rasa diterima. Betul? Betul. Lalu kebutuhan untuk bersenang-senang, pasti. Kebutuhan ingin bebas, tidak terkekang ya, betul. Lalu kebutuhan untuk penguasaan, ya, ingin menjadi bintang. Next. Ya. Dari kebutuhan dasar itu yang mendasari murid kita berperilaku, yang mendasari murid kita melakukan sesuatu. Maka disinilah dibutuhkan adanya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Oke? Posisi kontrol seperti apa? Itu tadi posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman,
gagal. Ya, jadi pendidikan yang kita terapkan kepada siswa itu akan gagal. Karena apa? Siswa hanya melakukan atas kontrol dari luar, bukan dari dalam diri siswa sendiri. Siswa cenderung melakukannya hanya untuk menghindari hukuman. Ya, tuh. Contoh perilaku menghukum itu biasanya menghardik mahasiswa. Nah, kamu kok seperti itu ya? Awas kamu ya, nanti hukum berdiri di depan kelas. Nah, misalnya ya, atau menunjuk-nunjuk ke anak-anak, kamu ya sudah dinasehati. Nah, kok tidak sadar-sadar. Nah, atau menyakiti, menyindir. Itu apa? Kita akan berperilaku seperti itu apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya, tuh. Atau misalnya kita mengucapkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Rasakan nanti, bu guru tidak akan memberi kamu nilai yang baik, atau bu guru tidak akan menaikkan kamu ke kelas, gitu ya. Tuh. Atau kita membentak, menyalahkan orang lain yang berbohong, murid kita tidak jujur kita bentak. Nah, itu hukuman. Lalu, nah sehingga murid itu akan menilai kita, ya, menilai kita bahwa guru itu ya meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nanti kita akan dicap oleh murid kita sebagai guru galak. Nah, kan kalau sebutan galak kan sesuatu yang tidak berkualitas ya. Nah, itu nanti murid kita akan meletakkan kita sebagai orang di luar dunia berkualitas, berarti orang tidak berkualitas. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja guru marah-marah, ya, nanti kalau juga marah-marah lagi, biarkan aja. Nah, nanti siswa kita akan berperilaku seperti itu kepada kita, ya. Atau besok akan mengulangi kesalahannya. Karena apa? Mendapatkan hukuman bagi dia itu suatu hal yang biasa, jadi sudah kebal, gitu, kebal hukum. Mereka tidak mau mengubah perilakunya, tetapi mereka justru mengulang karena mereka sudah merasa kebal. Oke? Lalu membuat orang merasa bersalah. Ciri-ciri seorang guru yang memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apabila ada murid yang melakukan ketidakdisiplinan, maka ya guru itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak datang terlambat, ya, seharusnya kamu itu mengerjakan PR di rumah. Ibu kecewa karena kamu tidak mau memerintahkan untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, begitu itu membuat orang merasa bersalah. Nah, atau kamu seharusnya ya sudah tahu, ibu lelah, capek nasihati kamu tidak berubah-ubah. Nah, ini harus kita hindari, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai seorang guru itu hindari untuk memposisikan diri kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah kepada murid-murid kita, karena itu akan berdampak negatif. Bagaimana sekarang? Bagaimana dengan memposisikan diri kita sebagai teman atau sebagai pemantau? Nah, di sini apabila kita memilih diri kita menjadi posisi teman atau pemantau, maka identitasnya akan berhasil atau sukses, karena murid itu walaupun ya mendapatkan kontrol dari luar, tetapi ini lebih bagus daripada kita memposisikan diri kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Karena posisi teman atau pemantau tidak menyakiti murid-murid kita. Bagaimana caranya kita memposisikan diri kita sebagai pemantau atau teman? Nah, contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, Mas, tolong
mendengarkan Bu Guru. Bu Guru ini sudah lelah ngajar kalian. Tolong dong dengarkan. Itu kita memposisikan sebagai teman. Murid akan mendengarkan kita. Oh ya, kasihan Bu Guru, udah capek, yuk kita dengarkan Bu Guru. Nah, itu lebih bagus, tidak menyakiti murid. Tetapi kan pendisiplinannya siswa itu karena rasa kasihan ya, karena Bu Gurunya minta tolong. Atau misalnya, ayolah lakukan demi Bu Guru nih. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, Ibu pernah bantu kamu. Ya, kamu kalau bukan atas bantuan Bu Guru, kamu tidak naik kelas. Nah, itu contoh ya. Kemudian, bagaimana memposisikan sebagai pemantau? Menghitung, mengukur. Mengukur tuh biasanya dengan pertanyaan. Misalnya, nah, coba berapa kali kamu lupa tidak membawa bukumu? Berapa kali kamu lupa tidak memakai topi saat upacara? Nah, harusnya kamu kan kalau mau mengikuti upacara harus memakai topi, memakai dasi, ya, pakaian lengkap. Coba dihitung berapa kali kamu tidak memakai pakaian lengkap. Ini sebagai pemantau, kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, ya. Nanti lalu apa hasilnya bagi murid kita? Ya, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Murid itu akan melaksanakan ketentuan itu apabila diawasi oleh kita. Apabila kita tidak mengawasi, maka murid akan kembali lagi kepada perilaku yang negatifnya, ya. Kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, tetapi murid masih menghargai kita, oke? Nah, lalu menganggap kita sebagai sesuatu yang bisa dicontoh. Kemudian, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu sebagai pemantau. Misalnya, coba dalam minggu ini siapa yang sudah mendapat nilai 100? Nah, tunjuk kalau kelas 1 tunjuk saya dapat nilai 100 sekian. Terus siapa yang belum? Nah, sekarang bagaimana yang belum mendapat nilai 100? Harus bagaimana? Nah, itu bagus ya, itu bisa meningkatkan motivasi anak, tetapi anak itu termotivasi karena keinginan mendapatkan nilai 100, bukan keinginan yang tumbuh dari dalam dirinya, ya, tapi itu motivasi yang dari luar, ya. Nah, sekarang identitas berhasil atau sukses yang berikutnya, sebagus-bagusnya kita sebagai seorang guru adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, ya. Jadi dengan posisi manajer, maka siswa akan menghargai diri sendiri. Guru juga menghargai diri sendiri di hadapan siswanya. Bagaimana itu caranya untuk memposisikan kita sebagai seorang manajer? Apabila ada murid yang melanggar kesepakatan, kita akan membuat pertanyaan kepada siswa. Misal, murid saya sedang belajar bermain kartu, itu wayang, ketuk-ketuk, nanti oleh saya didekati. Wah, asik sekali ya, kamu sedang bermain. Main apa? Wayang, Bu. Senang bermain? Senang. Kenapa kamu kok bermain? Padahal sekarang kan waktunya pelajaran. Nanti siswa akan bertanya, saya bosan, Bu, mendengarkan pelajaran terus. Nah, murid akan mengatakan sebabnya, ya, dia bosan mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Lalu di situ kita akan memberikan solusi. Misalnya,
Iya, Bu Guru bisa mengerti kamu senang bermain, tetapi sekarang kan waktunya sedang belajar. Nah, kamu datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Kenapa harus belajar? Siswa misalnya, saya ingin jadi anak pintar. Betul. Nah, sekarang kalau ingin jadi anak pintar, belajarnya yang baik bagaimana? Anak akan menjawab sendiri. Lalu kita kembalikan. Nah, kalau kalian belajarnya sambil bermain, kira-kira bagaimana? Nah, siswa akan menjawab, oh ya Bu, nanti belajarnya tidak serius, saya tidak jadi anak pintar. Bagus. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Nanti saya akan menyimpan mainannya, saya akan belajar dengan serius. Nah, itu contoh kita menerapkan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi murid itu tahu tentang perbuatan kesalahannya, kita tahu alasannya mengapa siswa berbuat seperti itu, lalu siswa menyadari, lalu siswa tahu seharusnya bagaimana. Jadi di sini kita tahu sebab, lalu kita memberi solusi. Lalu siswa menyadari betul apa yang harusnya dilakukan. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memposisikan kita sebagai seorang manajer. Nah, next. Ya, oke, di sini yuk aku untuk kilas balik apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu coba, ini ada pertanyaan ya. Nih, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini ucapan ini dikatakan oleh siapa? Oleh pembuku, oleh pembuat merasa bersalah, oleh teman, pemantau, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Coba kira-kira pembuku. Coba dibuka pembuku. Oh, ini membuat orang merasa bersalah. Jadi, oh iya saya bersalah. Anak-anak ya. Kamu, nih kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini diucapkan oleh siapa? Pembuku. Coba, betul nggak pembuku? Betul sekali. Ya, lalu misalnya ini diucapkan, ayolah lakukan demi ibu. Ayo anak lakukan demi ibu ini. Diucapkan oleh siapa? Oleh teman, pembuku, manajer. Teman. Pemantau. Coba. Teman. Iya, ya, guru memposisikan diri sebagai teman. Jadi anak memang dekat dengan guru, menganggap guru sebagai teman. Tetapi kadang-kadang sebaiknya kita memposisikan sebagai seorang manajer. Lalu perkataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sudah berapa banyak stiker bintang yang kamu peroleh? Nah, ini diucapkan oleh siapa? Manajer. Coba apakah manajer? Suka menghitung-hitung berapa kali kamu tidak membawa tugas PR, berapa kali kamu tidak memakai topi, ya itu oleh pemantau. Terus jadi siswa kita akan disiplin apabila kita pantau. Kalau lepas dari pantauan kita, mereka akan semau mereka sendiri. Lalu ini ucapan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diucapkan oleh siapa? Berarti siswa digali kemampuannya untuk Manajer. Manajer. Coba apakah itu manajer? Iya, betul sekali. Manajer. Jadi siswa dibantu untuk menyadari perilakunya, lalu dibantu untuk membuat solusinya, menyelesaikan masalahnya. Lalu ini diucapkan oleh siapa? Kamu selalu yang paling terakhir.
membuat merasa bersalah. Atau membuat merasa bersalah, atau kira-kira siapa ya? Ya menghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir ya. Kita akan memilih pada posisi mana, Bapak Ibu? Manajer ya, paling tinggi. Kita memposisikan diri kita di depan siswa-siswa kita dan di sekolah ini sebagai seorang manajer. Next. Ya, sampailah kita kepada segitiga restitusi ya. Nah, coba silakan. Ya, inilah dia segitiga restitusi. Kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa kita ya dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Pertama, apabila ada siswa kita yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, apa sih itu menstabilkan identitas? Karena siswa sendiri kalau berbuat salah sebetulnya di relung hatinya itu ada merasa menyesal ya. Nah, nanti kita stabilkan dulu. Nah, dengan bagaimana? Contoh dengan ucapan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka siswa itu tahu dirinya salah tetapi masih dihargai. Itu dengan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru dulu juga pernah berbuat salah, atau bu guru dulu juga pernah lupa mengerjakan PR. Nah, terus apalagi ucapannya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi anak masih dihargai. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi kebutuhan. Kita cari kenapa murid kita melakukan perbuatan itu. Nah, namanya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya, tidak terlepas dari tadi 4 kebutuhan dasar manusia ini. Setiap siswa melakukan sesuatu pasti alasannya karena mempunyai kebutuhan dasar. Nah, bisa dengan perkataan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, misalnya anak ingin dapat nilai 100, ingin dapat bintang. Dia nyontek hasil pekerjaan teman. Ya, nah kita bisa mengatakan, Bu Guru paham, kamu ingin dapat nilai 100, tapi apa yang kamu lakukan? Misalnya menyontek. Lalu kita sampaikan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih bagus agar kamu mendapat nilai 100? Nah, begitu ya. Lalu setelah validasi kebutuhan, kita menyatakan keyakinan. Nah, nanti siswa itu ditanya, ya, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Coba, nah, misalnya tadi jujur ya. Nah, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang kejujuran, ya. Lalu siswa, nah, coba dengan perbuatan kamu menyontek, keyakinan kelas apa yang sudah, atau nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, misalnya kejujuran. Lah, bagaimana dengan yang sudah kalian lakukan? Nah, anak sadar, oh iya, saya sudah meyakini tentang kejujuran, kok saya menyontek, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Berarti anak sudah tahu, oh saya sudah melanggar. Nah, cara yang kita lakukan juga menghargai murid kita. Nah, atau dengan perkataan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Coba, nak, kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Nanti murid kita akan menjawab, saya ingin menjadi murid yang pandai, menjadi murid yang hebat,
kita restitusi nggih Bapak Ibu. Sudah, next. Ya. Nah, ini dia menstabilkan identitas ya. Tadi sudah saya sampaikan ucapan yang atau perkataan yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas adalah contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Ya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apabila kita memposisikan langsung menghukum, ya, membuat siswa merasa bersalah, maka siswa kita akan menyalahkan dirinya terus-menerus. Lalu kita beri kesadaran, distabilkan, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dia tidak bersikap baik, nanti ada anak justru bisa putus asa, ya. Next. Nah, validasi kebutuhan itu tadi ya, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, love and belonging, fun atau survival ya, untuk bertahan hidup. Nah, untuk bisa memvalidasi kebutuhan, tadi kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, siswa kan tidak, ya. Siswa akan menyadari, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti tadi siswa saya ya, bosan mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru, maka bermain. Ya, apa yang penting bagi kamu siswa supaya berdiri sekarang? Berpikir, memilih apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih bagus ya. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul teman? Misalnya ada siswa kita ingin ya tanya atau memperoleh jawaban atas soal yang diberikan oleh gurunya, dia bingung, dia ingin cari jawaban, meminta jawaban ke teman dengan mengumpul. Nah, padahal kan ada cara lain, misalnya supaya belajar kelompok atau ada tutor teman sebaya. Itu next mas. Nah, sampailah kita kepada menanyakan keyakinan ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, caranya guru akan berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, yaitu keyakinan ya. Nah, nilai-nilai yang diyakini di kelas kita, di sekolah kita. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Next. Ya, di sini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat nilai-nilai yang diyakini atau mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas itu bisa dilakukan seperti yang sudah saya praktekkan di kelas
Saya. Monggo. Ya, demikian adalah ilustrasi tentang membuat keyakinan kelas di kelas 1A. Tentunya Bapak dan Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan tingkatan kelas yang berbeda. Tentunya keyakinannya akan semakin beragam. Next. Ya, Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas yang tadi dibuat dengan cara menempel di papan tulis, kemudian kita di kelompok-kelompokan ya, kelompokkan. Nah, nanti kalau kelas 1A dibuat seperti tersebut, ya, di mana disertakan kelas 1 akan dibuat dengan bantuan gambar, ya. Nah, keyakinan itu tentunya dibuat berdasarkan sesuatu yang diyakini dari dalam diri. Diharapkan nanti siswa akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, sebagaimana kita menganut agama kita, yakin terhadap ajaran agama kita, tentunya ikhlas melaksanakan dan ada rasa takut apabila melanggar aturan atau sesuatu yang diyakini. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dari saya, diseminasi tentang budaya positif. Apabila ada tutur kata saya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang bermanfaat, mari kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas kita. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya dan dukungannya kepada kegiatan aksi nyata saya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum